Kamu kalau punya keluhan tentang kejiwaanmu dan mental, kamu tuh ke dokter. Santai dok. Emosi saya. Santai dok. Bukan kamu curhat sama orang, bukan curhat di medsos itu tambah parah tuh malah penyakitnya. Aman. Aman. Sorry. Minum dulu. Bangsat kalian semua. Kamu jarang belajar ya kan, jarang baca, hobinya nonton bokep terus. Terus kamu makan micin, kamu lemot, yang disalahin micinnya. Emosi saya, akun mana ini, akun Instagram mana ini? Halo semuanya, selamat datang kembali di Viniar episode terbaru bersama Dr. Tirta. Welcome to the cave, tepuk tangan semuanya ya. Wah! Terima kasih Dr. Tirta sudah datang. Sebelumnya kita kan udah PCR kan. Oh iya sudah jadi PCR. Boleh dicopot dok ya? Boleh. Boleh. 60 kali kayaknya tadi PCR. Iya PCR 60 kali. Iya. Tiap lantai tadi kan? Iya tiap lantai, benar. Kita masuk lantai PCR. Ya baik, sebagai kompetitornya Jerings nih dok ya kita kan. Enggak ya? Oh bukan. Sahabat sejati. Sahabat sejati. Partner in crime. Partner in crime. Love hate relationship. Sebelum aku ikut tergulung di ombak yang tidak baik, sepertinya kita stop aja di situ. Oke, selamat datang Dr. Tirta. Terima kasih atas waktunya. Aduh, saya minum deg-degan. Gila, Dr. Tirta tegang bro. Aja ketemu lu berdua, gak mau. Untung sendiri lu ya. Untung sendiri ini coba deh kakak gue nih. Aduh, habis gua. Digulung gua. Gak apa-apa. Supaya kita naik, soalnya kita kurang laku. Oke. Jadi gini dok, jelasin dulu kan banyak yang mungkin belum tahu Dr. Tirta kan. Dr. Tirta itu siapa sih, maunya dipanggil apa? Kadang ada yang bilang dokter, ada yang bilang Cina hype beast. Jadi kayak apa nih? Anjing, jadi aslinya gue seorang dokter. Coba ya, aku adalah seorang dokter. Susah ya, kamu medok soalnya juga bro. Enggak, CTI. Aku seorang dokter. Kebetulan memang dari awal semester 1 berbisnis. Terus memang konsernya di komunitas sama dulu komunitas musik Bling sama Macbeth itu yang dipakai Tom Dilong. Dan akhirnya jadi usahanya. Nah panggilanku ke semenjadi ngerantau di Jakarta. Kebetulan aku buat toko di Blok M. Itu nyewa ruko, duitnya habis buat sewa. Akhirnya tidur di ruko sendiri. Nah kan orang-orang Blok M bingung kan. Ini kok ada Cina satu ngemper kan. Biasanya kan kalau kategori saya emang blasteran ya. Blasteran. Ya. Jadi saya santai aja. Bukan maksud rasis loh. Nanti di zoom bukan. Bukan rasis ya. Bukan rasis nih, bukan. Jadi pikirannya mereka tuh kalau sebagian rasanya itu kaya semua gitu kan. Wah ada satu nih terdampar ngemper. Oh iya benar. Betul. Agak aneh buat mereka ngelihat. Agak aneh. Gitu ya? Mereka merasanya agak aneh. Itu di belakang 70 di Bulungan. Terus akhirnya di situ aku ngemper, dapat julukan lah Cina Gepeng Pengkolan, disingkatnya Cipeng. Jadi lu panggil gue Cipeng aja. Oh Cipeng aja? Cipeng. Jadi gak usah Dr. Tirta? Jangan. Cipeng? Kayak aneh aja kalau dipanggil. Oke nih Cipeng, gimana nih Peng? Gimana apanya nih? Gimana Peng, lu waktu di Bulungan gimana Peng? Jadi di Bulungan tuh aku sama teman-teman tuh dari awal 2015 kan punya ruko di Mendawai, nyewa. Habis tuh dibantuin sama Rakop. Rakop tuh anak-anak dorks dulu. Oh iya. PWK Skin. Tat. Ya. Icot Asekat. Yuk. Icot Sadega. Iya Icot Sadega itu. Mantap. Terus disitulah kita nongkrong. Terus kita lihat sendiri 70 lawan 6 kalau tawuran tiap hari. Oh iya benar. Terus karena ikutan? Enggak, ya kita setelah gebuk-gebukan kita ikut gebuki juga sih. Oh ikut. Lumayan pelampiasan emosi. Maafkan saya. Nah dari situ tongkrongan akhirnya dapat julukan Cipeng itu. Dan memang disitulah memang ternyata kita ngerti rootsnya ya di situ. Gak kalau mabuk ya intisari guling di kot ke situ. Wah gila kelam banget dah masa. Gue gak bisa relate, sorry. Gue kayak terlahir udah tajir parah kan. Auto kaya ya. Auto kaya kayak. Lahir ketawa. Lahir mana duit saya gitu. Itu mirip Cicu berarti ya. Masa kan gue udah pernah sama Creative Fox, pernah sama Volix dan lain-lain. Gak pernah sama USS Fit. Nah USS Fit tolong dipanggil berdua. Balik lagi nih sebelum kita ngomongin jauh lebih lanjut. Ngomongin Dr. Tirta lebih lanjut ya. Kan kita semua tahu nih Dr. Tirta itu relawan COVID. Waktu COVID tuh Dr. Tirta menggempur-gempur sekali. Sampai sekarang? Iya. Kenapa? Karena pada waktu itu pikirannya simpel. Dokter, terus aku ada agenda mau sekolah lagi S2. Aku ada toko, ada event. Batal bos eventku 17. Nah saat itu kan aku mikir, aku diskusi sama teman-teman UGM.
Ya kita punya kemampuan medis, follower yang banyak. Pada waktu itu udah 600.000, udah verified. Udah verified. Jadi buat netizen yang saya verified gara-gara Kopet, awas kau ya. Santai. Oh santai. Jadi pada waktu itu kita mikirnya kalau semakin COVID ini kelar, semakin bisnis saya membaik. Oh gitu. Rugi bos. Tapi beneran ada dokternya tuh beneran ada kayak ijazah gitu? Kok lu meragukan ya? Enggak nanya. Nanya. Konfirmasi. Ini serius ya. Jadi memang saya masuk UGM tuh di 2009. Saya keterima nggak hanya di FK UGM, FK UGM dan FK Undip. Jalur tes. Bukan orang dalam. Bukan, jalur tes. Terus memang di sana kita ketemu banyak orang dan di situ yang mengubah pemandangan. Jadi biasa, aku kan di SMA swasta bro. Santai aja. SMA swasta, tapi beasiswa bro. Beasiswa. Pintar ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Emang minus di agak attitude agak minus aja. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau orang pintar bebas. Ya. Kan pintar soalnya. Prestasi. Nah ketika di UGM kita ketemu banyak, terus disitulah ketemu komunitas musik, komunitas sepatu, motor, akhirnya dagang. Dan lulus aja. Lulus kumlot bro, 388 IP. Santai aja. Kumlot, lulus. Seru deh ngomong sama orang sarjana, kedokteran. Enggak lulus ya bang ya? Enggak bang. Anjing dibawa. Jadi emang lulus dokter dan awal kenapa kok bisa kemampuan komunikasi. Jadi PR-nya dulu kayak gini. Pada waktu itu aku lulus, aku disuruh jaga di puskesmas Turi. Itu kan kalau kita lulus ada internship. Ya. Tapi kalau internship di dokter tuh dibayar. Gak tahu kalau startup internship kan gak dibayar. Startup. Tapi kalau ini kan dibayar. Pas itu kepala puskesmas tuh ngerjain. Jadi dia tanya siapa yang aktif di organisasi di luar kedokteran. Angkat tangan kan biasa biar dapat nilai. Benar. Suruh edukasi satu dusun. Di Turi yang itu KM 15-20 kilo dari Puncak Merapi yang dia tuh bahasa Jawanya harus halus. Nah kalau kita nerangin tekanan darah tinggi, hipertensi, bla bla bla, tidur bos orangnya. Akhirnya disitulah aku mulai adaptasi dan itu sendirian, yang lain emang PR sendiri, memang tugasnya per orang beda. Dari situ mulai belajar edukasi, cara penyampaian yang benar, tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ternyata mereka seneng. Sejak saat itu pasien di puskesmas tambah banyak, cuma mau ketemu. Cuma pengen ngobrol. Ternyata awal pasien itu hampir semua masalahnya adalah karena mereka tuh gak diberi kesempatan ngobrol. Biasa kalau lu masuk dokter, sakit apa ya? Demam. Dah nih obat, ambil depan. Iya. Nah kita gak memberi kesempatan dia ngobrol masalahnya apa. Ternyata banyak yang kayak ibu-ibu gitu, demam atau sakit perut itu karena anaknya jarang pulang. Itu ada. Nah dari situlah belajar komunikasi. Akhirnya mulai menyampaikan tips kesehatan di media sosial. Dulu lewat Facebook. Itu pernah gue share 2016. Kalau cek di Instagram pernah gue repost tuh 2016, 17. Sampai akhirnya ya sampai sekarang. Cuman memang keblend gara-gara di Instagram kan Instagram happening saat itu. Happening banget ya. Yang keblend tuh karena dokter tukang cuci sepatu itu. Unique selling point-nya dokter tukang cuci sepatu itu. Oke, nah karena itu kan dokter Tirta jadi terkenal, kita bisa bilang terkenal. Yang buat terkenal bokap lu. Emang? Harus diakui. Memang. Jadi pada waktu itu gue terkenal kan dokter cuci sepatu, Gunung Kelut meletus 2014. Gue nyuci tuh di sana. Gue nyuci, viral before after. Viral masuk media karena mereka tertarik, orang kerja puskesmas tapi nyuci sepatu. Emang serendah itu gajinya? Kagak, emang seneng aja. Ya rendah sih emang. Gimana sih? Kalau mau ngomong yang ya rendah sih gajinya rendah. Takui dokter rendah. Jadi kalau bilang lulusan dokter kaya raya, kalau kaya raya gak akan cuci sepatu. Nah kebetulan dikontak sama bokap lu. Suruh gitu. Datang ke sebuah acara di TV, dilihat tuh storyline-nya sama bokap lu, besoknya viral tuh. Susan Care itu pas itu masih 4 cabang, masih di Jakarta yang gue ngemper. Itu bokap lu tahu tuh, terus dipanggil, habis itu buka cabang dong, tambah banyak yang minat, gue bagi hasil, ada yang kemitraan, teman-teman gue buka. Sampai akhirnya bokap lu tuh ngundang gue di acaranya Sri Sultan, itu 2016, setahun setelah dipanggil di Big Bang itu, dibuatin buku sama bokap lu. Habis itu naik, makanya kalau gue inget Bang Andi Noya selalu gue post tuh sampai 7 kali. Jadi yang ngebuat tuh gue sebut media gak apa-apa ya. Jadi yang pertama tuh Hibwi yang naikin gue 2015. Jurnalis yang naikin gue udah gak ada, meninggal, sakit. Terus yang kedua tuh Bang Andi Noya 2016 akhir. Yang kedua Kompas pas ulang tahun gue. Dijangan sosok. Nah 3 media inilah sosok yang membuat Susan Care kayak sekarang akhirnya jadi unique selling point. Julukan dokter cuci sepatu sama dokter lokal brand. Sekarang gue konten sama anaknya. Bener. Lucu ya. Ya. Gue dapat royalti gak sih kalau kayak gitu?
Anjing bangsat. Enggak ya? Enggak Ya bener sih, dulu sih bokap lu pernah tanya, tolong dong Tirta ajarin anak saya cat-cat sepatu. Ya gue ajarin tipsnya, gue kasih catnya, aduh jadi kompetitor, untung gak terkenal. Iya, untung kan. Jangan pulang dari sini lu buat jasa malah. Enggak. Kita emang diajarin di keluarga udah bukan cuci sepatu. Apa? Cuci nama atas kebaikan. Branding. Branding kita. Oh berarti iya. sedekah buat konten. Iya, selalu. Nyindir sebelah. Bangke. Enggak ada yang nyindir sebelah ya. Oke, Dokter Tirta nih. Apa nih? Kan terkenal ente ya? Enggak, belum. Terkenal lu anjing. Apa wong verified toh? Verified, kamu belum? Udah. Udah juga kan? Ya podo. Tapi YouTube dolar kuning terus kan? Bangsat. Oke, ya, makanya udah terkenal nih. Kadang-kadang orang tuh suka bingung memanggilnya Dokter Tirta itu seorang dokter atau seorang influencer. Wah gue gak mau gue disebut influencer gue. Kenapa? Jadi gini, kalau lu lihat story gue itu ngepostnya, gue lebih sering ngepost brand gue sendiri sama brand teman-teman. Oke. Jadi gue lebih disebutnya sebagai dokter pengusaha aja. Pengennya disebut seorang influencer. Yang sharing aja, hobi sharing. Jadi kalau influencer yang yang kayak ngajak orang buat ngikutin gitu ya. Ya ada kalau influencer sekarang kan kayak, aduh aku pengen banget produk ini, tolong swipe up ya, semuanya itu. Itu aku. Oh. Ya. Lanjut aja, sindir aja depan orang ya. Ya gitu. Enggak. Kalau sama saya setuju juga. Jadi kadang influencer tuh suka di salah artikan. Iya. Kadang-kadang pengennya yang kayak sebenarnya gue menginfluence people. Iya. Tapi malah dicapnya sebagai gue pengennya dibayar doang gitu loh. Iya dan itu jadi bias. Padahal orang-orang dan gak semua influencer tuh minta duit juga. Ada kok yang mereka juga tahu diri kok. Kayak makanya sekarang yang lurusin kalau buat sekarang kan banyak anak muda tuh kayak nyindir, dasar lu influencer-influencer gitu. Apa-apa diduitin ya enggak juga. Jadi cari endorse lu ya enggak juga. Kalau kita tahu brandnya bagus, brandnya jelek kita pasti tolak. Kalau tuh brand teman kita pasti review yang baik. Iya, jadi betul. harus meluruskan dulu definisi itu. Jadi filosofis ya. Filosofis sekali. Oke, soal karir nih. Apa yang membuat seorang Dokter Tirta passionate di bidang kesehatan gitu? Sebenarnya kalau bilang kesehatan itu karena tragedi masa lalu. Karena pada waktu itu kan gue melihat yang tragedi 98 itu kan orang dibakar ya. Dan di situ gue ngelihat gue pengen jadi forensik saat itu. Oke. Nah jadi saat itu akhirnya gue memutuskan untuk menjadi dokter buat nolong orang aja. Ternyata pas masuk kuliah anjir susah banget. Susah banget semua gue akuin. Tesnya sih enak. Tesnya enak kayak tes IPA, tes biologi gitu. Begitu masuk wah ngeri bos. Udah lama duit jadi cuman kan seneng. Apalagi kalau kita pas forensik, pas benar-benar forensik ternyata tidak semudah yang kita bayangin kayak di anime. Anjay, wibu banget anaknya. Anime gitu kan. Terus itu kan kita kayak ngelihat, oh ternyata memang jenazah itu kita bisa melihat sesuatu dari jenazah. Jadi memang seneng aja kalau kita mendapat balasan, dok terima kasih gue udah sembuh. Jadi dan kita sekaligus sebatas itu aja ya. Sebatas itu dan itu mendapat belajar komunikasi. Nah komunikasi di dokter itu yang gue terapin di bisnis. Oke. Makanya ya kita harus intinya kalau kita mau berkomunikasi kita harus ngelihat dulu marketnya apa. Baru gue menyampaikan pesan di situ. Gitu. Ini kayak salah kostum aja karena sebelum ini gue meeting. Gue gak tahu kalau Osya lu. Sialan. Gila udah gak di briefing ini. Kayak dosen dia datang-datang. Anjir kaget. Gue dalam hati dia tadi udah kayak keliling ngeliatin gue kayak. Dalam hati ini Tirta beneran apa ini? Bener. Gue udah siap banget ya bentukan dia pakai varsity Jordan yang kayak what's up bro gitu anjing. Lanjut lagi. Dok kan sebagai ahli kesehatan nih. Dokter bisa bilang satu orang sehat itu kalau apa? Jadi sehat ini kategorinya banyak. Kalau kita bilang secara dokter tuh sehat secara mental, secara fisik. Oh ada dua nih. Ada, jadi ada orang yang kayak dia sehat secara fisik, tapi dia begitu cerita, oh dia memiliki masalah di mentalnya. Mental health. Bukan berarti lu apa-apa punya masalah kartu mental, bukan. Itu di Twitter ya. Jadi ada juga orang yang sehat secara fisik. Nah kalau yang keluhannya di fisik tuh sangat mudah untuk dilihat. Datang misalkan dia gaya jalannya berubah, demam, panas gitu. Kayak moonwalk gitu jalannya. Iya jadi ketika intinya ketika satu orang tuh ngerasa ada keluhan, anjing moonwalk, bangsat gue belum nyampe. Gak apa lanjut dong. Lanjut. Lu pikir dancer? Anjir. Gue lagi nyampe. Lagi serius lagi. Bangsat. Oke, iya. Ini yang milih host, gue awas memang ya. Kalau orang. Gue pikir tuh orangnya
kayak MC apa siapa itu kan. Deddy Corbuzier. Wah. Jangan mahal. Jadi bukan berarti lu murah. Lu OTW mahal. Iya, OTW mahal, enggak apa. OTW mahal. Tapi bisa disaingin nama botak kacamata satu lagi. Siapa Pak? Bapak gue. Kita adu aja siapa lebih hebat. Nggak bercanda, Om Deddy, saya suka banget sama Om Deddy. Jadi dari situ. Jadi kalau gue melihat seseorang sehat apa enggak adalah ketika bisa berkomunikasi langsung dengan dia. Oke. Jadi ketika dia ngomong keluhan apa, ada apa itu bisa langsung nilai, oh lu ada keluhan di sini. Dan setiap orang itu tidak ada yang sehat 100% perfect itu gak ada. Kayak gue nih, gue ngerasa diri gue ada kayak isi temperamental gitu. Kayak sering punya sinusitis kayak gitu. Gue yakin semua orang tuh pasti memiliki masalah kesehatannya dan itu pribadi masing-masing. Oke, berarti kan kalau jadi ada dari mental health sama physical health ya. Betul. Dua ini yang bisa dibilang orang sehat, tapi balik lagi tadi kata dokter nggak ada orang yang sehat 100%. Nggak ada. Oke. Jadi kalau kita sebagai manusia itu nggak ada yang 100% sempurna. Like, mentalnya oke, fisiknya oke. Nggak, setiap orang pasti memiliki masalah kesehatan. Entah dia entah dia mungkin saya gampang emosian itu udah beda, udah masalah. Saya gampang tertekan itu udah masalah. Loh, tapi kan zaman sekarang kalau anak-anak muda ngomong saya gampang emosian, terus nanti dibilang ya gimana, saya Leo gitu. Nggak tahu ya. Anak-anak muda tuh sekarang penyakitnya horoskop. Oh iya bener. Iya. Jago lu, kritis dulu. Ngumpet di balik horoskop ya. Saya pemendam, saya Scorpio. Matamu asu. Iya. Aduh saya Libra, saya gak bisa milih, emang goblok. Goblok, emang dasarmu aja yang bodat aja. Udah stop. Jangan bahas Libra terlalu panjang. Jangan bahas Libra siapa? Kamu Libra? Saya. Oh pantas. Emang anjing Libra tuh. Lanjut lagi ya. Jadi buat kalian kalau ada keluhan boleh ke dokter Tirta ya. Wah boleh. Ya, telemedicine, gue buka telemedicine gratis di Google. Tuh. Jadi bisa cek Google, WA Dokter Tirta tuh pasti page 1. Gak ada privasi. Privasi, jangan sebar nomor saya. Nomor saya disebar di Google. Ya udah sekalian aja telemedicine gratis. Sumpah gak percaya yang nonton ini cek aja WA Dokter Tirta nomor 7 di Google. Oh benar ya di sini. Sini. WA Dokter Tirta. WA Dokter Tirta. Cek aja. Oh, disebar di sini lagi. Udah ikhlas. Udah ikhlas. Okay. Apa itu privasi? Habis WA saya nomor disebar. Baik banget. Emang mulia sekali ya. Gilanya, setiap pasien telemedicine saya menjadikan nomor saya sebagai jaminan pinjol. Bangsat kau semua. Kau harus tahu isinya ini WA tagihan pinjol semua. Saya sampai tahu, dokter yang pemilik Susan Care tolong dibilangi salah satu pasiennya. Lah si bangsat dia pasien gratis pada aku tahu. Iya oke, jadi sehat secara mental dan fisikal dan gak boleh self-diagnose kan ya dok ya? Oh jangan, aduh saya emosian berarti saya kayaknya bipolar. Enggak. Yang bisa mendiagnosa itu adalah dokter. Kalau kamu ada keluhan konsultasi ke psikolog atau psikiater. Oke. Jangan, yang ngeluh di medsos boleh tapi mendiagnosa itu yang diagnosa bukan netizen. Bukan netizen. Bukan. Saya punya keluhan, saya ini temperamen, saya punya kepribadian 16. Lalu cerita di Twitter. Terus yang diagnosa netizen. Bukan. Kamu kalau punya keluhan tentang kejiwaanmu dan mental, kamu tuh ke dokter. Santai dok. Masih saya. Santai dok. Bukan kamu curhat sama orang. Bukan curhat di medsos. Itu tambah parah tuh malah penyakitnya. Aman. Aman. Sorry. Minum dulu. Bangsat kalian semua. Ya emang bener. Awas ya. Gila lu. Kita lanjut. Tapi kalau ngomongin sehat secara fisik nih kan kita biasa sebagai anak-anak muda Indonesia yang hidupnya sebelahan sama jajanan yang kotor. Dokter Tirta pernah jajan gak? Kalau jajan makanan ya kita dari kecil pasti ada yang namanya es serut. Es serut. Nah kita tuh entah kenapa tuh jajanan kayak gitu tahu kotor. Tapi enak. Enak banget ya. Enak. Entah kenapa semakin dekat got semakin enak makanan? Ya contoh kemarin saya ngemper gitu kan. Saya udah tahu yang masak tahu kupat tuh ada umbelen terus makan. Cuk. Entah kenapa gurih. Mungkin lendir rupelnya itu. Jorok anjing orang. Tapi memang sampai sekarang pernah jajan? Ada 5 jajanan yang paling aku suka dan sering dikritik. Ya, es serut itu paling suka. Es serut. Telur gulung. Wah terbaik bro. Telur gulung. Terus cilok atau kalau di Jogja namanya pentol korek. Ya kan? Nah, mulai nih. Jangan. Kita ke sebelah loh nih. Jangan ya pentol. Cilok, pentol, siomay. Terus yang terakhir tuh kayak apa itu kayak telur puyuh tuh loh, telur puyuh yang digoreng kecil-kecil. Nah, itu enak tuh. Suka cilor? Cilor suka juga. Intinya malah jajan kayak gitu tuh kayak enak aja. Udah tahu kalau makan kayak apa resikonya. Tapi nggak sehat.
Saya sih alhamdulillah sakitnya cuma es Sehat-sehat serut aja. Es serut tuh sakit saya. Mungkin esnya es mentah dari Banyu Kali, gak tahu. Ya siapa tahu Siapa kan. tahu. Tapi kalau yang lainnya santai-santai aja. Ya ini kita ada makanan untuk Dokter Tirta ya. Karena suka jajan jadi kita santai aja, kita sambil jajan. Nah Kita ini. Kita itu mau bahas apa kok malah mukbang? Enggak, kita supaya santai aja, supaya enggak intens kan tadi. Tadi intens. Lumayan. Intensnya kayak gitu ya. Iya, saya udah takut tadi. Saya juga sih. Oh, iya oke, jadi kita sambil makan. Dok, ini kan katanya tadi suka jajan, saya kasih jajanan. Emang kalau podcast di Volix baik? Kita ngasih jajanan. Volix mantap ya. Mantap banget. Mantap emang. Volix. Mantap Terbaik Volix. Menurut Dokter Tirta, apa yang membuat makanan-makanan ini enak? Wah, ini jelas. Ini gurih. Kalau lidi ini enaknya adalah gurih. Gurih. Gue gak suka yang pedes. Oh ya oke. Mencret. Mencret. Iya. Mencret. Jujur saya akui mencret dan berak. Tapi apa yang bikin ini enak? Saya sudah bilang gurih, kamu tanya terus loh. Ya jancuk. Gurih. Nah kalau yang ini enak jelas. Wah ini Apa tuh. yang bikin enak nih? Ini enak, krenyel-krenyel, mantap. Dari review kayaknya 9 ya nih. Nah ini kenapa makanannya enak karena ada micinnya. Saya itu pribadi kadang-kadang kalau lagi nyemil saya suka nyemil micin. Suka nyemil micin. Ingat gak zaman dulu pas kecil? Kok lempar-lempar itu? Oh ya lupa. Ingat gak kalau kita pas kecil? Sering Kita umurmu berapa? Aku masih muda. Jancuk, kamu tua kan? 18 bro. Hah? Aku Serius? enggak. Bohong. Sisanya. Ini cangkem. Jadi ini tak bilangin ya. Aku tuh kalau pas kecil suka ngemil mie instan sama bumbunya. Iya. Enak gak? Iya enak. Emang enak. Habis itu haus. Habis itu sorot lehernya. Jadi jajan-jajan ini enak karena adanya micin nih. Nah ini ada beberapa mitos nih tapi tentang micin. Ya apa mitos? Saya tuh kemana-mana selalu bawa micin pribadi ya. Nih kalau mau tambahin. Di kantong biasanya. Coba. Silakan. Saya sambil ngomong boleh? Udah ya. Ini kenapa? Ini sumpah nih kelihatan banget cipengnya asli. Kayak orang susah terus ngeliat bakso kayak anjing gua pernah makan bakso di dunia ini gitu. Bos, Kayak. sekaya-kayanya lu ada rezeki gratis jadi ditolak. Setuju. Karena gue pernah miskin. Wah inspiratif banget. Ada gratisan sikat. Pernah numpang kondangan orang karena lupa makan. Yang penting gue tiap weekend habis awalan pakai batik keliling kondangan. Cuma numpak makan. Enak bro. Gak tahu siapa yang nikah? Gak tahu. Kasih aja ucapan amplop kosong. Anjing emang. Ini tadi coba kita unboxing. Unboxing. Kurang gurih. Wih keren. Mantap. Lu dibayar berapa sih buat kayak gitu? Gak bayar sih. Oh gak bayar? Tapi memang kebiasaan gue. Minta dong micinnya, gue juga mau. Biasa kalau kayak gini satu micin satu cuka. Satu micin, satu cuka. Enak tuh. Oke sambil makan dok. Nih ada mitos-mitos tentang MSG yang saya langsung tanya ke dokternya. Micin bikin bego, benar apa salah? Jadi kalau kata medis itu gini. Micin. Micin itu nama medisnya atau nama kimia adalah monosodium glutamat. Monosodium glutamat alias micin itu adalah sebuah garam yang dibentuk dari glutamat. Modiar. Gunanya itu sebagai penyedap rasa. Apakah micin berbahaya? Nah, kalau micin berbahaya, maka seluruh dunia sudah melarang micin. Seperti halnya melarang penggunaan hidroquinone atau merkuri yang berlebihan di dalam make up. Mampus kan lu loh, katanya kan pengen gua fasal. Iya. Gue sih ngerti banget. Nah, si micin alias MSG ini, kalau misalkan dimakan berlebihan, ya semua yang berlebihan akan berbahaya bro. Betul. Ya. Contoh, di Taiwan kadar micin harian itu sekitar 3 gram sampai 4 gram per hari. Oke. Di Indonesia tuh sekitar 0,3 sampai 0,4 gram per hari. Oke. Kalau dosis yang dianjurkan oleh institusi kesehatan itu adalah sekitar 120 sampai 500 mg per kilogram berat badan per hari. Ya, jadi rata-rata 5 sampai 6 gram per hari. Mampus kan lu? Nah, jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu, ternyata dosis yang dianjurkan oleh pemerintah di Permenkes di Indonesia itu ada untuk micin. Ada dosis hariannya adalah tidak lebih dari 3 gram per hari. Oke. Jadi kalau lu makan mie instan, itu sebisa mungkin kalau dengan bumbunya itu 1 sampai 2 bungkus per hari. Toh. Oke. Nah, kalau berlebihan efeknya apa? Kalau lu makan micin misalkan lu makan ini nih. Contoh nih. Ini nih. Contoh gue nih.
Ya, contoh terus gue drocok ini satu. Nah, efeknya garam ini adalah hidrofilik. Kalau nggak percaya, kita coba di sini ya. Hidrofilik itu apa? Hidrofilik itu menarik air. Oke. Jadi misalkan, jadi gini, kalau lu makan ini terlalu banyak, lu seret. Seret ya. Nah, yang bikin seret itu adalah faktor dari si garam ini karena menarik air. Oke. Kalau berlebihan. Oke. Kalau misalkan dalam cukup, ya efeknya dia sebenarnya kayak garam karena dia memang garam. Oke. Jadi awal mulanya si sodium glutamat ini diciptakan adalah karena orang-orang itu pengen makan tapi ada rasanya, nggak mau ada tawar. Mereka ngerasa kalau garam doang tuh nggak cukup. Sama seperti gula, kalau mereka makan gula pasir, mereka ngerasa gulanya kebanyakan. Maka ada gula batu, Gula ada gula yang cair. gula cair, ada yang gula tetes yang dibuat untuk cuman satu tetes efeknya kayak 1000 kali gula. Jadi efeknya kayak gitu. Nah kalau misalnya berlebihan buat goblok, ya kalau lu makannya 1 botol gini, goblok. Iya sih. Nah misal, saya micin bikin goblok. Ya lu makan aja 1 botol sekaligus dalam waktu 10 detik. Goblok. Mati. Mati. Kehausan. Benar. Tapi kalau makannya dalam waktu normal kayak contoh di pendap gini itu efeknya ya sama kayak Garam aja. garam. Oke. Ya ini yang harus perlu diluruskan. Jadi micin buat goblok lah. Kalau memang micin buat goblok, udah dari dulu mie instan kita nggak bisa diekspor bro. Sesimpel itu. Bisa diekspor gak? Berarti yang bikin kata-kata micin bikin bodoh dia yang bodoh. Ya itu menurut gua adalah dia nggak riset. Cuman dari kata orang. Sama kata halnya orang. kayak saya masturbasi dengkulnya kopong. Mana ada kaitan anjing? Gak ada kaitan anjing. Gak ada. Itu enggak? Gak ada. Minum kayak contoh. Saya kalau kebelet berak jempolnya saya karetin biar gak kebelet berak. Atau megang batu. Mana ada anjing kaitan kayak gitu. Oh itu mitos. Mitos. Kalau saya flu tuh gara-gara kebanyakan minum es batu. Gak ada. Kayak gitu juga gak ada. Es terus. Gak gitu. Santai. Jadi gak apa-apa. Asalkan ya dalam kategori cukup sesuai anjuran dari kesehatan tuh ya 3-6 miligram, 3-6 gram per hari. Per hari. Dan oke. itu kan sebenarnya kayak 2 sendok makan gitu kan. Jadi 2 sendok makan masih aman. Ya bukan, maksudnya kalau dikumpulkan seharian tuh 2 sendok Iya, makan. Bukan maksudnya. 1 sendok makan segini anjing masuk ke grup mati wah. Asin banget jadinya. Jadi micin berbahaya bagi kesehatan, benar atau salah? Ya kalau diminum secara dimakan cukupnya enggak. Kalau berlebihan ya. Iya sesuatu yang berlebihan ya enggak baik. Sama kayak perhatian, jadinya kayak ngerasa posesif, kamu gitu ya. Ya padahal cuma friendzone. Lu ya? Bangsa. Lu udah punya cewek ya? Enggak punya. Oh ya kasihan. Abis makan micin pasti langsung pusing atau sakit tenggorokan. Benar atau salah? Ini siapa sih yang mitos fakta nih kok? Gak tahu nih goblok Netizen ya itu? Netizen. Jadi gini kalau makan micin habis itu sakit tenggorokan itu karena seret gak minum bro. Tapi abis minum jadi gak seret lah enggak? Ya sakit enggak tenggorokan? sakit radang. Radang tenggorokan tuh terjadi karena ada peradangan karena infeksi. Infeksi peradangan itu terjadi karena reaksi alergi bisa, infeksi bakteri, infeksi virus atau jamur. Kalau buat teman-teman sekalian, kalau makan micin sakit tenggorokan itu artinya makanannya yang kotor. Bukan micinnya. Bukan. Jadi kalau contoh makan es serut itu terus sakit. Itu berarti airnya yang mentah atau caranya yang kotor. Yang buat sakit itu rata-rata bakteri Escherichia coli. Nah kalau kita makan bakso terus habis itu sakit tenggorokan, berarti yang kotor itu bukan micinnya, tapi apa? Ya bakterinya di sini. Di makanannya. Bukan gue di sini. Wah dokter itu bilang micin, garam, gula itu statusnya sama. Kalau diminum secukupnya ya aman. Ada batasnya. Batasnya kalau kita bilang natrium. Kandungan natrium itu batasnya 1 gram sampai 2 gram per hari. Intinya adalah micin itu yang kita batasi per hari adalah asupan gizi harian yaitu natrium. Kalau kurang natrium nggak baik, nanti ganggu sistem jantung. Kelebihan natrium dia akan menarik air, tensinya naik. Jadi secukupnya. Secukupnya, kecuali jadi gini, kalau minum makan micin itu dibatasi kalau kamu tensinya tinggi. Contoh, bokap tensinya 180. Ya dia harus diet rendah garam, malah makannya harus tawar. Kalau masalah secukupnya masih aman-aman aja. Ini yang harus diluruskan. Jadi kalau buat radang tenggorokan yang kotor makanannya, bukan ininya. Sama halnya orang diabetes, apakah karena dia terlalu makan yang salah gulanya? Enggak. Yang salah bukan gulanya, yang salah kamu yang minum gula terlalu banyak, makan gula terlalu banyak. Oke. Tuh the more you know ya guys. Jadi jangan salahkan gula apalagi micin gitu, nggak salah. Enggak salah, yang salah manusianya aja yang salah makainya. Memang kita manusia penuh kesalahan. Penuh salah, cowok sih penuh kesalahan. Iya sih anjing. Saya gak pernah salah. Aku nggak mau mulai bawa gender di sini sebelum aku digulung lagi. Oh ya maaf, cewek cowok semua pernah salah. Micin bikin makanan menjadi lebih enak, benar atau salah? Benar. Ya itu benar enak nih. Enak. Nah karena kan penyedap. Penyedap berarti Jadi, benar. kenapa sih ke orang garam tuh, jadi
dia kan sodium ya. Kenapa sih kok micin tuh bisa lebih enak? Karena memang indra perasa satu, terus kedua memang manis sama garam sama asin tuh memang membuat sesuatu lebih berasa aja. Lebih berasa. Micin bisa bikin ketagihan, benar atau salah? Nah gue gak tahu nih. Enggak juga sih bro. Oh, enggak ya? Enggak, yang buat ketagihan itu adalah bukan kitanya. Tapi di usus itu ada namanya otak kedua, modiar kan. Tak terangin ini, sarafnya ada. Jadi di usus itu ada sistem saraf namanya enteric nervous system. Nah, itu sebuah sistem yang dimana dia tuh tidak berhubungan sama saraf pusat tapi diketahui mood. Nah, enteric nervous system ini berpengaruh sama bakteri usus. Nah, bakteri usus ini yang yang kayak ngentok kita, bro, gue lagi pengen makan mangga nih, ngidam. Itu usus kita. Oh, itu atau enggak ususnya lah yang lagi pengen. Iya, jadi gini, memang betul usus tuh kayak ada otak kedua. Jadi kayak lu panik, lu boker. Ya, Gue terangin tuh tadi. Terus lu tiba-tiba pengen makan, anjing gue kayak pengen makan cilok nih. Gue kayak pengen makan cilor nih. Ya itu karena usus lu yang pengen. Usus lu ngetok ke otak lu ngasih tahu. Bos makannya ngasin-asin. Atau contoh, kenapa lu lagi pengen makan MSG? Itu dikarenakan namanya memang lu butuh asupan garam aja. Oh, Lu pernah lihat gak anak kecil kemarin makan sendok, makan pasir? Ada, itu kelainan karena dia kurang zat besi. Karena dia kurang zat besi, anak kecil ini rasanya basah, pengen makan yang berbau besi, tanah, sendok. Itu ada bos, makanya. Jadi bukan debus, bukan malah pertunjukan anak saya makan pasir. Bukan, itu karena anakmu kurang zat besi, nyet gituin. Mosi saya. Bangke pertunjukan. Jadi memang yang membuat ketagihan itu adalah kayak gini. Lu kalau makan kayak gini kan seret. Selesai. Ingat MSG itu hilangnya kalau minum. Selesai. Udah lu gak akan ketagihan. Karena kan sistem garam adalah kental, encerin, pengenceran. Udah kayak gitu aja. Makanya kan lu bilang mereka tuh teman baik. Terus keluarnya lewat apa? Pipis. Oh pipis? Ya kan air. Bukan pup. Jadi nervous system kita terdiri dari... Lu ada yang dari... tahu telepon bokap ya? Aku teleponin ini anjing. Ya, next. Ini ada pertanyaan dari netizen nih dok ya. Mungkin agak bikin kesel tapi kayak ya santai aja ya, jangan marah-marah lagi. Aditama titik Satya nih ya. Dok, gimana caranya imbangin image dokter dan pengusaha? Itu berat sih. Akhirnya mengalir aja. Sebenarnya dokter-dokter yang di rumah sakit yang tampilannya kayak casual gitu kan, pakai crew neck, terus ada yang gondrong, ada yang tato tuh banyak. Tapi ketika mereka ketemu pasien, mereka menjadi kepribadian memang profesional. Oh, di dokter benar. Aku nggak akan pernah pakai denim atau jeans kalau ketemu pasien, karena image-nya denim dan jeans itu nggak dicuci, karena kan biar break, biar rusak, biar bagus denimnya hasilnya. Tapi ketika kita pengusaha, tergantung kalau kita ketemu orang meeting yang formal, ya aku formal. Tapi ketika tongkrongan ya enggak. Intinya adalah kalau seorang gentleman harus tahu gimana kita cara berpakaian yang benar. Yang sesuai dengan tempatnya. Wah, radadat. Sakit nih orang. Oke, berarti kalau dari dokter Tito cara mengimbanginya awalnya dengan cara berpakaian lah ya. Ya, jangan lupa gentleman sejati selalu bawa micin kemana-mana. Iya. Hidup sasa. Oke, berapa banyak konsumsi micin dalam sehari dari Rian Dovi kalau kamu nonton dari tadi udah tadi. Micin ya gitu. Coba jawab di tulis komentar. Kita mau tahu lu dengar apa enggak? Dari Willy Rahman nih, apakah micin bikin lemot nih? Gini ya, orang lemot itu kan karena otak kita tuh isinya melungker-melungker. Kalau otak kita kayak bola bowling berarti itu polosan, gak ada memori. Ya, semakin memorinya kuat berarti ini melungker-melungker atau girusnya tuh semakin padat. Yang membuat orang lemot apa enggak adalah transmisi sinyal. Jadi kayak dari antar satu saraf ke saraf itu cepat cerat. Yang mempengaruhi itu vitamin B bos ya. Vitamin B ya sama protein. DHA3, omega 3, vitamin B, B kompleks, vitamin D ya. Bukan micin. Ini garam bos. Ini pengaruhnya cuma sama ion-ion di jantung ya kan. Cairan tubuh, ginjal, gitu kan. Usus, tekanan darah itu kan. Bukan kelemotan otak itu. Kamu jarang belajar ya kan, jarang baca, hobinya nonton bokep terus. Terus kamu makan micin, kamu lemot, yang disalahin micinnya. Emosi saya, akun mana ini, akun Instagram mana ini?
Ya itu. Oke, santai dok. Jadi saya luruskan ya teman-teman. Jadi micin itu nggak bikin lemot. Yang bikin lemot itu adalah signal dari satu syaraf ke syaraf lainnya. Iya, contoh ada orang lah hengan gitu. 1+1 berapa? Kamu micin. Itu bukan karena micin, mungkin karena gizinya buruk, gak makan protein yang cukup. Jadi vitamin B. Vitamin B, vitamin D3, Omega. ya kan? Omega 3, DH3, makan banyak ikan. Kampanye Bu Susi Pujiastuti, makan ikan. Makan ikan. Iya. Jangan lupa kasih Micin. mantap. Banyak orang ngomong kayak ini makanannya enak, dagingnya daging tikus. Kurang ajar kau jahat. Emang ada daging tikus ada. Tapi ya, bakso gini itu bukan tikus, ini aci bro. Oh. Aci tau gak sih apa ya? Tepung pati itu loh. Tepung, bukan tikus, woi. Nyari tikus tuh susah daripada nyari ayam. Oh sih saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Leonardo Raka. Micin baik atau jahat? Anjing. Ya kalau segala sesuatu dimakan berlebihan itu gak bagus. Intinya adalah kamu boleh makan micin tapi dalam kategori secukupnya. Enough is enough. Jadi tahu kapan batasan. Intinya dosis hariannya adalah 2 gram per hari. Ibaratnya kalau kamu makan mie instan, itu kan ada bungkusnya tuh. Bungkus micinnya itu kan, bungkus micinnya buat bumbunya. Itu ya 1-2 tergantung berat badan. Oh, jadi semakin berat badannya berat, semakin besar kebolehan makan micinnya? Atau kebalik? Harusnya dia obesitas kan gak bagus untuk kesehatan tubuh. Ya kita anggap jaga di idealnya dengan BMI masing-masing, indeks body mass yang masing-masing. Makanya kalau kita ingat, ada kemarin yang pernah nge-mention, kalau makan mie instan, 1 bungkus kurang, 2 bungkus kelebihan. Ya. Itu bukan karena kita kenyang. Karena memang tubuh kita alarm. Kalau 2 micin 2 kali 2, itu kelebihan tubuh kita. Oh, sekaligus. itu tuh. Jadi bukan kenyang gara-gara mie-nya? Ususnya udah hasil alarm, bos kelebihan ini micinnya. Usus tuh pinter, makanya kita bilang, kelebihan nih. Makanya kita ngerasa nek. Kita kalau makan itu bukan kenyangnya, neknya tuh, neknya karena apa? Ya kalau lu mau makan 2 bungkus, ganti, gak usah micin tawar. Mau lu makan mie tawar? Enggak. Ya udah. Gak usah makan? Gak usah makan, makanya 1 aja. Secukupnya, micin tuh secukupnya. Seperti kayak gula, seperti kayak garam, seperti kayak kecap. Masa lu makan kecap semuanya hitam dong? Ya gak enak. Gak enak. Jadinya berlebihan. Oke, jadi tergantung kalian cara pakainya baik atau jahatnya ya. Ini dari Miss Kalia. Micin aman gak buat anak kecil? Anak kecil usia berapa dulu? Kalau lu usia di bawah 2 tahun itu harus ASI sama makanan pelengkap ASI. Oke. Kalau untuk anak kecil yang di bawah 5 tahun makanan utamanya itu bukan itu tapi protein bos. Protein gitu lah. Protein. Micin itu penyedap rasa. Ini orang tuh aneh ya. Anak kecil harus kasih micin. Ini. Ambil lagi dong Nadine mana micinnya? Mana. Ini kesel nih. Saya mau ini nih. Saya punya anak nih misal. Saya punya anak ya. Punya anak 5 tahun. 5 tahun. Saya kasih sendok semuanya kayak gini. Anak nih. Yuk ya micinnya yuk mati Toto. Kamu tuh orang tua ya gimana? Namanya anak kecil kan lapar. Makanya apa? Makanan pelengkap pendamping ASI. Protein, nasi. Dia aja belum tahu ini apa namanya. Dikenalkan dulu bakso. Sekarang kalau emang micin gak boleh berarti garam gak boleh. Berarti anakmu gak usah makan garam. Berarti kurang mineral. Intinya secukupnya. Kan dari berat badan. Berarti 2 tahun boleh kasih micin. Saya udah bilang 2 tahun tuh ASI dulu. Susu formula sama daging-dagingan. Kalau sudah bisa ngunyah, giginya tumbuh lengkap, baru dikenalkan. Dan secukupnya. Kalau dosis anak berarti tidak sebesar dewasa. Kan tadi patokannya 250 mg per kilogram berat badan. Ya kan, berarti ya tinggal 150-250 mg per berat badan. Ya udah tinggal dikali. Berat badannya 5, berarti 750 mg per hari. Berarti 0,75, berarti nggak boleh lebih banyak dari dewasa. Masa lu kasih gini, yuk anak. Ngembang lah tubuhnya. Santai. Mau sih ini. Oke, ya. Jadi itu ya yang punya anak-anak ya kasih itu aja ASI, jangan kasih micin ya. Itu 2 tahun. Nih kalau misalkan anak kecil nggak boleh dikasih micin. Kasihnya bahan pangan dan pelengkap ASI. Tuh. Kalau kamu ngasih micin. Nih, melebihi batang arseman yaitu 120 mg per kilogram berat badan. Dari Widyalita Eka et al 2014 jurnal. Maaf ada nih. Revisi 120 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 5 kilo berarti 600 mg.
Oke. Nimbangnya gimana? Nah ya kamu tahu sendiri. Satu kayak gitu berapa gram ya kan. Iya karena tulisannya baca lah ya. Baca, makanya ngasih itu dibaca kandungannya. Jangan beli doang gak dibaca. Terus komplain, iya ya baca. Punya mata dipakai. Terus. Gue yang tegang nih, dia ngomel gue yang tegang. Ada lagi. Ada nih terakhir nih. Tania Lutfina. Kenapa micin sering dipersepsikan buruk? Gue gak tahu yang mulai siapa ya. Kayak generasi micin sebenarnya gitu kan. Banyak loh kayak gak hanya generasi micin. Kayak contoh lu dibilang bakso pinggir jalan tuh dari tikus. Gultik tuh tikus. Gulai tikus. Kurang ajar kan itu padahal gulai tikungan. Wah tahu tuh siapa yang nyebar ini mes tuh dari Blok M tuh gue inget tuh. Hati-hati jadi gulai ada tikusnya. Pas gue makan anjing tetanggaku yang jual Klaten. Masa orang Klaten jual tikus? Wah kurang ajar kan. Terus kayak micin. Jadi sekarang tuh kayak menjadi pembulian. Lu TikTok tuh sampah lu, generasi micin lu. Lah, anjing munafik lu pikir aja emang lu kalau bikin bakso gak pakai lu. Terus yang nomor 4 kayak apa namanya energy drink juga. Jadi intinya adalah gue gak setuju kalau dia hanya dipakai buruk. Karena kita gak munafik. Sebagai seorang dokter pun ketika kita kelaparan, gue makannya langsung apa yang ada di depan rumah sakit. Oh iya. Dan kayak contoh kalau kita makan nasi goreng, kita makan bakso yang kita dari rumah makan Chinese, itu masih pakai. Tapi kan mereka tidak pakai langsung makbruk gitu enggak. Mereka pakai secukupnya. Iya. Bahkan kalau mak-mak lu tuh masak di rumah, itu pakai penyedap semua. Karena biar lu pikir aja buat kaldu ayam tuh ribet, masku ya susah. Ngedok ayam dulu, terus dirembes, terus ibeng gitu, susah. Jadi kadang pakai. Jadi kalau gue dibilang buruk, itu adalah karena persepsi dari branding mungkin dari kata orang. Oh iya. Mungkin yang makan micin orangnya gak pernah belajar, jadi pikirnya lemot. Intinya adalah segala sesuatu yang berlebihan tuh gak baik. Jadi kalau kamu mau makan micin, mau makan garam kayak, mau makan gula kayak, atau mau makan kecap, kedelai, itu adalah sesuai dengan takaran gizi harian. Makanya kalau punya Instagram, nge-like itu bukan selgram cantik atau ganteng doang. Lu cek tuh ke Menkes, nah dicek tuh tiap hari ada dosis hariannya. Oke, iya, waduh, jam segini lagi. Aduh, Dokter Tirta abis ini masih ada pekerjaan lagi sebagai relawan COVID-19 kan dia. Ngurus toko saya, tadi meetingnya udah yang COVID. Udah. Ini ngurus toko orang. Waduh, gua yang ada meeting relawan COVID ternyata guys. Ini gua lagi men. Bukannya lu harus klarifikasi ya, karena lu bentar lagi dihujat gara-gara konten ini. Santai. Lu buat video klarifikasi dulu aja. Oke, buat semuanya yang nonton, tai lo. Mau ngatain gua lo anjing maju atuh. Enggak. Ya, jadi segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jangan lupa buat makan micin ya, dengan takarannya per harinya. Jangan lupa buat hujat Dokter Tirta lagi. Soalnya gue suka ngeliatnya. Thank you. Gue yang mulai deh nanti gerakannya. Jangan lupa untuk report akun dia. Aku bantu gerakannya. Dan intinya kalau untuk soal micin dan kawan-kawan, buat kawan-kawan sekalian, makanlah secukupnya. Secukupnya. Karena sesuatu yang berlebihan gak baik, Gak yang baik. kekurangan juga gak baik. Secukupnya. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi, nggak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.